Dengan Aya Joditya dari Pro 4 Jakarta. Di hari Selasa tanggal 19 November 2024, Abang Po, ye. Kagak berasa ya, padahal baru kemarin kita hari Jumat kita ketemu ya. Ini ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara. Hari ini dari Jakarta kita bakal terbang ya, Bang Po, ke kemana tah ya? Waduh, ke Padang ya. Di hari ini kita bakal siaran bareng berjaringan dengan Pro 4 Padang ya Bang Po. Di Pro 4 Padang udah ada Bang Hatwarman. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Bang Jo. Iya Bang, Iya, apa kabar? alhamdulillah sehat, Bang Jo. Bang Jo gimana nih? Alhamdulillah seperti yang didengar. Ini Ah, pertemuan kita kedua kali ya Bang ya, kalau kagak salah ya. kalau Kedua nggak atau salah ketiga ya, nih? kalau nggak salah bener ya. Kalau kagak salah ya udahlah dibenerin aja deh Benerin ya. aja. Oke, gimana kabarnya nih Jakarta, Bang Jo? Hari ini agak panas mentereng ya. Kalau di Padang gimana Bang? Di Padang ini panas apa ya? Panas-panas redup gitu loh. Oh, panas-panas redup ya. Ah, Kayak ini ya. Redupnya kayak lampu ini buat netesin anak ayam. iya bener. Redupnya kayak begitu masa. Iya. Iya. Di hari Oke. ini kan kita Mm, kalau tanggal 19 udah kalau menuju tanggal 27 itu tinggal hitungan hari aja ya Bang ya menuju bener. hari pemilihan di Pilkada 2024. Nih sebelum kita mulai acara kita pengen tahu gimana nih suasana menjelang Pilkada 2024 di Padang, Bang. Iya, seperti biasa ini, alhamdulillah di Padang sampai saat ini, detik ini sepertinya kondisi masih aman terkendali ya, adem gitu ya. Dan tapi juga penuh semangat gitu ya. Mhm. Dan sepertinya masyarakat sudah menunggu-nunggu juga tuh untuk Mhm. 27 November gitu. Ya, Oke. itu Bang Jo. Termasuk Abang sendiri ya udah Ya. siap dengan pilihan masing-masing Oh nih iya, ya yang pastilah. berharap nanti membawa perubahan untuk daerah ya. Baik provinsi Ya. gitu juga untuk kota gitu ya. Benar 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 benar. Bang, hari ini apa sih tema yang mau diangkat atau juga dibawa di hari ini Bang di siaran kita? Iya, hari ini kita bicara masalah lagu nih. Jadi Oh, lagu. lagu Minang, ya. Mhm, mhm. Walaupun lagu Minang katanya sih menyebar kemana-mana ya Nusantara ini. Mhm. Katanya di mana-mana ada acara lagu Minangnya gitu. Iya, Ya, kayak tadi juga kabar berita kita kita sebutin ya di aha, Banjarmasin, iya. acara khas Minang. Nah, tapi yang ingin kita pertanyakan hari ini adalah eksistensi lagu Minang di kalangan generasi muda. Nah, Oh, itu dia. buat di generasi mudanya Generasi ya. mudanya gitu loh, terutama mungkin ya maksudnya sini generasi muda, anak Minangkabau sendiri gitu ya, anak negeri Minangkabau Mhm. istilahnya gitu ya. Artinya Heeh, kita heeh. akan cari tahu nanti nih dengan narasumber kita apakah di Mhm, generasi muda Sumatera Barat atau yang di perantauan mhm, pun anak Minangkabau, lagu mhm, Minang masih masih eksiskah, ataupun mhm, masih mhm, jadi apa ya, cukup familiar dulu lah ya, nantilah pilihan gitu ya, mhm. cukup familiar kah atau sudah mulai juga ada sedikit tergerus gitu loh keberadaannya gimana. Nah, Mmm, kita ingin tahu nih mhm. ya, karena di Iya satu iya iya sisi iya. perkembang lagu Minang, kalau di industri musik musik apa ya, musik lagu Minang Sumatera Barat luar biasa, belakangan luar biasa banyak banget lagu-lagu baru keluar. Dan Mhm, menariknya itu Jo, Bang Jo, mhm. penyanyi itu rata-rata milenial gitu lah. Milenial. Milenial ya, Oh, heeh. artinya ya usia-usia 30-an ke bawah, 25-an ke bawah lah gitu ya. Iya 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 Jadi iya. artinya dari segi artisnya mungkin ya cukup cukup signifikan Mhm. eksistensinya gitu ya. Nah, cuman yang kita Betul betul. pertanyakan ini di masyarakatnya gimana nih? Mhm, khususnya Nah, generasi muda khususnya ya generasi muda, tadi karena ya. kita tahu kan belakangan memang ya untuk seni ini kan, Kita banyak di hmm, gempur dengan iya, lagu-lagu dari luar iya gitu benar-benar ya. banget Bang Jo. Nah, itu yang kita Siap siap. kita kita bukan mengatakan nggak boleh sih gitu ya. Mhm. Cuman kan gimana pun eksistensi budaya kita sendiri sebagai identitas kan juga harus kita tunjukkan gitu ya Betul, Bang harus Jo kita ya. jaga juga sih sebenarnya Bang ya. Iya. Bang, ini kan kita kan mau berinteraksi nih ame Abang Po, pendengar Perempat dan juga yang ada dimanapun berada dah ya. Ini kalau pengen interaksi di nomor Padang itu berapa Ya. ya? Kalau telepon manualnya 0751 Heeh. 812 414. Oke. Ya, kalau yang di apanya di GSM-nya
0811 66 09 240. Oke. Itu tadi ya Abang Po pendengar Pro 4 ya. Hmm, Nomornya 0751 812414 atau di 0811 66 09 240 buat iya. di Padang. Kalau di Hmm, Jakarta 021 350 4510 aja ya. Di iya. Padang udah ada telepon yang masuk, Bang? Sepertinya belum nih. Belum. Bang Kita angkat dari Jo. Jakarta boleh ya? Boleh, boleh, silahkan. Ya. Oke. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Bang Jo. Iya, halo. Halo. Halo, halo, halo. Dengan siapa nih? Halo. Iya, halo. Dengan siapa nih, Bang? Bang Jo. Iya, halo. Halo. Waduh, udah di halo-haloin ya. Untung kagak nyanyi. Halo, halo Bandung. Begitu. Ini di Padang ada yang kering-kering nih sepertinya Bang Jo. Boleh, kita angkat aja, Bang. Kita coba Silakan. bagi ya. Yang di Padang. Halo, assalamualaikum. Halo. 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 Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Waalaikumsalam. Dari Jambi. Siapa? Dari Jambi. Dari Jambi Bang Jo. Bang Adi Iya. Indra. Jambi dengan siapa ya Bang? Dengan Herman. ON Erman. Oh, Pak Herman Pak beda lagi ya. Erman. Ya, Pak Erman. Pak Erman Halo, di Pak Jambi. Herman. Oke. Gimana Pak Erman? Baik-baik Beni, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik apa tadi Pak? Sehat-sehat lah di Jambi. Ya. Cuacanya sedang-sedang panas lah, tapi Iya. tidak begitu panas, dingin, panas. Iya. Kalau bahasa Jambinya baik-baik aja tuh apa Pak? Baik-baik baik ya? Iya, baik-baik sehat lah. Iya. Oke, Pak Herman. Kalau boleh tahu Pak Herman di Jambinya di mana nih Saya di posisinya? Muaro Jambi nih. Oh, Muaro Di Jambi. Muaro daerah Jambi. ini, Kedemangan. Kedemangan ya. Oke. Ya. Gimana Pak Herman kalau kita sekarang kan nanti topik kita eksistensi lagu Minang di kalangan generasi muda kan gitu ya. Nah, apakah di Jambi sendiri ada kedengaran diputar-putar lagu Minang nggak Pak Betul, Herman? saya hobi juga ada lagu Minang itu iya. sambil dengar. Kadang enak dengar itu nada-nada itu, kadang-kadang kenangan lama ya kan. Oh iya. Saya hobi itu lagu Minang tuh. Oke, hobi ya. Iya, iya betul. Nanti Walaupun kalau- saya orang Jambi tapi hobi lagu Minang ya. Alhamdulillah. Tapi kalau anak muda sendiri gimana? Ada dengar nggak anak mudanya lagu-lagu Minang? Ada juga tuh. Ada juga ya? Iya, anak-anak iya ada juga tuh. Oh. Sambil duduk lah sambil nganing ini kan. Mm-mm. Enak dengar nada-nada itu. Ah, Kayak gitu kayak ya. kayak di rantau gitu, rayo di rantau sudah itu. Oh, atau iya. lagi pisau. Itu enak dengar ya, sedih dengar itu. Sedih dengar. Ini kalau kita dengar tuh enak itu. Banyak ratoknya gitu ya. Oh, betul ya, iya betul. Kalau Minang ratok itu ratap loh, Bang Jo. Ada ya, tak, ya. Lagu Minang itu kan banyak apa ya, kesan-kesan ratapan gitu ya. Ratapan betul, rata-ratapan, sedih-sedih. Ada yang rasa cinta ada juga. Rasa cinta, Iya, betul. gitu. Dan itu yang enak tuh lagu Minang tuh yang enak. Musiknya itu yang enak. Musiknya ya. Oke. Apalagi kalau mau digabung dengan musik tradisional itu Pak Herman, ada pernah dengar istilah talempong? Itu tambah dia padu lagi kan. Wah, dipadu tambah dengan- enak gitu dengar itu. Ada juga namanya suling gitu ya. Apa istilahnya? Bansi. Jadi bansi itu semacam suling yang suaranya tuh tinggi bangetnya ya. Wah, itu bansi. Itu kalau didengar tengah malam itu bisa keluar malam gitu. Iya. Saking Semangat itu gitu dengar tuh enak. iya, itu. kayak apa ya? Kayak pelet gitu lah. Iya, iya. Iya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih, Iya. Pak Herman yang mau ditanya buat nanti narasumber kita? Mm-mm. Biar nanti Iya, kita iya. sampein. Ya, ada Kayak apa lagi tuh? ya ada pertanyaan Pak Herman barangkali Pak Herman. Pertanyaan saya cuma itu saja. Cuma mendengarkan Mbak ini. Oh, benar kan. Oke, siap. Oke. Sering harus kita lestarikan itulah ya. Siap Pak Herman. Iya. Dengar baik-baik ya. Iya, lanjut lah ya. Oke. Thank you, salam lah semuanya Oke. untuk pendengar perempat yang khusus seluruh Indonesia lah nih. Siap. Siap, terima kasih Siap. Pak Herman. Oke, Kali Herman. dengan Pak Herman. Yup, Pak Herman. Gitu saja nih. Baik, Pak Herman. Iya, Pak Dulu ya. Herman. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di
Jambi ya, Bang Po, pendengar Pro 4 yang telepon dari Pro 4 Padang ya. Tadi nomornya Pro 4 Padang itu 0751812414 atau di GSM-nya 0811 6609 240 buat Iya. yang mau telepon ke Padang. Nomor Jakarta juga boleh. Ada telepon lagi, Bang? Belum, Belum. Coba kita belum. angkat dari Jakarta ya. Oke, silakan. Halo, Pro 4, Assalamualaikum. Salam Bang Jojo. Iya. Ame siapa ini, Bang? Sama Bang Wardi Pontianak. Bang Wardi di Pontianak, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih Bang. Alhamdulillah sehat ya. Udah lama kagak ngobrol ya. Oh iya, emang nggak ngobrol. Kita jarang ketemu. Biasanya nongolnya pagi-pagi nih orang atuh. Pagi-pagi. Gimana nih, Bang Wardi? Nah, Iya. Bang Wardi ini, Bang Hatu Arman, dia Iya. ini Ah. suka dapat job-joban Oh. nyanyi. Oh, ada iya. juga ya. Penyanyi Lupa. jangan ceritanya nih, penyanyi ya. Aduh. Itu kalau bawa nyanyi apa tuh yang sering Bang Biasanya Wardi? tuh nyanyi apa tuh, Bang Wardi? Oh Bang Wardi. Oh Ayi biasa kadang-kadang lagu daerah Pontianak, lagu dangdut juga. Oh, lagu dangdut. Dangdut. Iya. Daerah Pontianak juga. Lagu Minang juga suka kok Bang. Suka Lagu lagu apa? Minang. Lagu Minang. Juga suka kok. Oh, iya, iya, iya. iya. Kayak lagu dari Tiaramon itu loh. Oh, Tiramon, iya. Bang Labungo. Itu Bang. Parawitan, iya. Iya. Lagunya bagus loh. Lagunya bagus ya. Iya, terima kasih Bang Wardi untuk apanya ya, Alhamdulillah, untuk apresiasinya. Bang Iya. Wardi gimana nih? Ada mau titip pertanyaan buat nanti ngobrol sama narasumber kita? Mhm. Sementara monitor dulu aja Bang, nanti kalau ada Monitor pertanyaan aja. selanjutnya. Oke, Oke. siap. Bang kita juga Bang Jojo dan Bang Hatmar juga ya. Iya. Siap, Bang Baik, Wardi. Makasih Bang. Terima Jojo. kasih juga Bang Wardi. Ya, Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Wardi wabarakatuh. di Pontianak gitu. Mm-mm. Oke. Ada telepon lagi Bang di Padang? Padang sepertinya ada yang masuk. Boleh, Oke. kita ajak dulu aja dah Ajak yang dulu masuk ya. di Padang. Baik, kita bagi ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Iya pun. Nah, Lampung ya. Abang Iya, tampan ini Bang betul. Wardi. Iya. Oke, Bang Tampan. Masih tampankah sore siang ini? Karena aku laki-laki yang paling satu-satunya di rumah. Kalau aku juga orang paling tampan di Perempat Padang karena aku sendiri laki. Wah. Emang iya? Iya. Bang Jojo di Jakarta ya? Bang Jojo Jakarta juga. Iya, betul. Kalau Eh, Jakarta banyak segedung Jakarta banget ya. itu. Dari lantai 1 sampai lantai 8 bingung. Bang Topan, gimana Bang Topan? Ya, suara Bang Jojo kecil loh Bang Anwar. Masa? Suaranya Bang Jojo kecil kalau di nomornya Padang. Oh, di nomor Padang. Oh, iya iya nggak Oh, apa-apa. sebentar, ya. sebentar. Yang penting Mungkin. nyampe deh itu suaranya Bang Nah, ini gimana? Topan. Ah, Suaranya Bang Anwar jelas, kalau suaranya Bang Jojo yang kecil. Ya udah nggak apa-apa, sekali-sekali kecil gitu. hmm. Kebetulan gini loh, Bang Anwar, saya kan dibilang milenial sih milenial ya, karena lagu Padang ini saya lagi itu lagi viral yang malu-malu katanya. Itu kan di remix bisa, itu di aslinya bisa Fauzana kalau nggak salah ya. Iya, Fauzana ya. Itu saya perhatikan itu hampir seluruh dunia pun kayaknya suka lagu itu. Waduh, Nah, dari dunia. anak kecil gitu dinyanyiin. Enggak main-main hiperbolanya ya. Ya. Anak pulang sekolah SD itu saya kok nyanyi itu gitu. Oke. Fauzana. Yang judulnya apa? Cinabana ya? Apa judulnya? Oh, Ciinan Bana. Ya, Oh. lagi hit itu Bang Anwar. Iya, tahu artinya Ciinan Bana itu? Apa itu artinya? Apa Ciinan itu? Bana itu suka banget gitu loh, suka Oh, suka banget Oh, artinya. Jadi Itu sukanya itu udah nyampe ke tulang gitu loh. Sukanya sampai ke ini ulu hati. Ke ulu hati. dalam-dalamnya. Itu yang Ciinan itu, Ciinan. Kalau Bana tuh banget. Jadi Ciinan tuh suka yang sangat gitu lah Ciinan. Oke. Iya, iya. Suka Karena suara sampai Bang Jojo bucin nggak gitu ya Bang kedengeran, ya? saya nanti titip pesan aja ya sama narasumbernya Bang Anwar, mesti Iya, waktu ya. boleh. Mm. Saya juga pernah dengar lagu itu digarap di Jawa ini tuh izin dulu apa gimana ya gitu loh. Oh, Lagu Cinabana ini ada ini Jawa ini tuh. Oh gitu. Oh.
Iya, iya, Gimana iya, itu kan iya. saya Digarap kemarin di Jawa pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Minang juga. Diubah begitu. nadanya tuh nada lagu itu. Oh. Contohnya kan Rini tak palu kue tak palu. Itu kan dia nadanya itu dari Cirebana itu ngambilnya itu. Oh, gitu. Gitu. Izin dulu apa gimana gitu. Oke, Gitu. Ada itunya nggak apa namanya apa ya perizinan apa gimana gitu ya kalau lagu-lagu yang lagi hit kan rata-rata kalau lagu hit ini kan digarap sih sama yang itulah yang gimana itu izin dulu apa gimana Oke. gitu loh Bang. Iya. Oke, dengan Oke. isinya sama ya? Isinya sama cuman pakai bahasa daerah dia Bahasanya gitu. diganti Oh, aja. ganti bahasa Bang ya. Rahman. Gitu. Biasa Oke, gitu. baik, Dirubah-rubah ke bahasa daerah Ini saya mau masing-masing. menyapa Perompat Bandar Lampung ya yang lagi bertugas ya. Iya, oke. Silakan, Bang. Ada Minan Topan. Susi Ratu Bulia di Bandar Lampung dan juga pendengarnya ada Enai sama Edo. Itu aja karena suaranya Bang Jojo nggak dengar saya. Oh iya. Siap, nggak apa-apa, Bang Apa ya? Bang Topan. Bang Topan ya. Pria. Gitu aja nanti Bang Jojo ya di itu aja karena lagu Cinabana ini lagi hit banget tapi saya pernah Heeh. di TikTok saya itu ada juga di lagu itu dijawain gitu. Oh Oh, iya. iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu namanya apa ya? Saling suka lah ya. Iya. Pokoknya Nanti kan buat Padang lagu-lagunya pertukaran budaya gitu, gitu saya loh. seneng banget gitu ya. Oke. Terima kasih Bang Topan. Terima kasih Bang Topan Sama Bang di Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Tapi pun ya, ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya warahmatullahi pun. wabarakatuh. Ya Ini ada pun. Bang Mamat dari Jakarta, apa namanya, Bang Hatwarman yang telepon via WhatsApp-nya Jakarta. Coba kita angkat dulu ya. Kira-kira Baik. nyambung kan? Iya, silakan. Takutnya kagak biasa- nyaut di sono ya. Biasanya Coba WhatsApp kita angkat agak dulu sulit nih. ya. Halo, assalamualaikum Bang Mamat. Bang Hatwarman. Iya. Iya. Dengar Bang Jojo, saya samar banget nih kedengarannya. Oh, samar-samar. Coba kita Iya. gedein lagi. Kedengeran nggak? Halo, Bang Ahmad? Oke. Oh, nggak kedengeran juga berarti ya. Iya. Iya, kedengeran Bang Mamat. Jadi kalau di ini coba kita ini dah, coba dah. coba. Kalau saya senang lagu-lagu Padang, apalagi kalau Eli Kasim yang nyanyi, kalau Bahari itu kan, Iya, iya, nah iya. itu bagus-bagus itu. Oke, baik. Kalau lagu Padang itu pokoknya nyaman semua. Iya. Nilainya membawa ke kedaerahan, kultur dan budaya kan seperti itu. Apa yang mereka lihat, pokoknya di dalam suatu kebun, pokoknya pertanian, nah itu yang dinyanyikan. Itu yang saya suka. Jadi banyak lagu-lagu Padang yang saya suka tuh memang. Nah, Gitu ya. jadi saya teman orang Padang Samarinda ini banyak. Di kampung ini, di Tol Lerong ini, Heeh. ada 7 rumah makan Padang. Waduh. Iya. Sebelah-sebelahan. Mau yang mana aja. Mau nasi kapau, mau nasi apa namanya tuh. Macam-macam. Heeh. Pariaman. Heeh. Oke. Makanannya juga enak, terus tuh nyanyi-nyanyinya juga enak. Bang Ahmad, Tapi ya ada anekdot loh. Seandainya di Mars itu orang udah mulai tinggal, itu pertama buka warung nasi itu Padang gitu loh. jadi saya itu memang pemakan nasi Padang dan lagi saya memang ahli masak. Oh iya, Kalau rendang mantap. Padang itu kan seperti kalio itu saya bisa, sambal hijau itu. Nah, saya seperti catering juga bang. Iya, iya. Nah, Berarti Bang Mamat tadi soal lagu Minang tuh suka lagu Minang yang lirik-liriknya ada membawa alam gitu ya? yang bumbu alam. Oh, gitu. Tapi ada yang tidak membolehkan lagi pendengar juga. Ada apa namanya itu Kutang Barendo. Oh, ya. Nah, Iya. sama ini 9 kali kawin. Itu saya Iya. suka tuh. Itu kan menceritakan kelulucuan aja. Iya, iya, Apa iya. namanya hiburan sih sebenarnya tuh. Hmm. Nggak apa-apa sebenarnya. Sama kalau di orang Kutai kan ada kejila-kejilu, ada nyentul benda. Nah, itu kan lagu itu dengan keadaan alam seperti itu. Gitu. Iya. Bagus. Oke. Oke dah, terima kasih. Siap, Bang Abang dari Mamat. Sumatera Barat, sponsor dari pabrik Lamang Tapai. Tekan aku.
Ya, terima kasih Bang Mamat. Iya. Sehat-sehat ya Bang Mamat ya. Itu tadi ya. Heeh. Agak effort ya kalau telepon pakai WhatsApp. Jadi buat Abang Po Iya. kalau telepon ke Jakarta lagi siaran Budaya Nusantara jangan telepon ke WhatsApp. Ntar kesian penyiarnya bingung nyambungin Abang Po ke penyiar daerah ya. Iya. Teleponnya di 021 350 4510 aja. Di Padang ada telepon lagi Bang? Ada nih. Nah, Boleh kita angkat dulu dah. ya. Baik, masih 5 menit ya. Sebelum Boleh. kita ke Masih ada Rinet ya. waktu. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tabi pun. Iya pun. Iya, ya pun. Waalaikumsalam. Dengan Bang siapa ini? Oh, Nanya. Bang Hatwarman itu Bang. harusnya kita nanya ya Bang. Iya, dulu kita nanya ya. Ini dia yang nanya, ya udah kita sautin aja dah. Aduh, ini jangan-jangan mantan penyiar juga nih. Langsung nanya dia. Iya, iya. Oke, dengan siapa, Bang? Dengan Bang Edo, Edo. di Lampung. Oh, Bang Edo di Lampung. Oke. Ya, gimana Bang? Kabar di sana? Sehat cuaca? Alhamdulillah kabar sehat, kabar cerah berawan, cuaca sehat. Oh, sehat ya, cuacanya ya. Iya. Bang Jojo, Iya, Bang Edo. Heeh. sehat Bang Jojo. Alhamdulillah seperti yang didengar Bang Edo. Mm-mm. Bang Jojo kayaknya mic-nya Bang Jojo di lantai 8, mic-nya di lantai 2, Bang. Waduh, bukan lantai 8 lagi, Bang. Lantai 10. Di atas Bapak tower Ibu ini, Jojo, Bang. yang penting sehat ya Bang Jojo. Iya, alhamdulillah sehat, Bang. Seperti yang didengar ya. Iya, yang di Padang benar di Lampung tuh lagi hit-hitnya Cibanananan ya. Apa sih? Tadi Lampung. Ciinan Bana. Ya, Cinan Banan. Di Iya. Lampung emang lagi hitnya nih lagu itu. Oh iya. Heeh. Jadi Ciin. kalangan anak-anak muda itu pada suka tuh lagu itu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Salam ya buat anak muda yang lagu Ciinan Bana dari Padang. Baik, baik. Ya dah itu aja ya. Iya. Iya, Bang Edo. Kirim salam di- untuk Minan Susi aja yang lagi bertugas di RRI Bandar Lampung. Siap. Untuk Oke. semuanya Bang Jojo, pamit Bang Jojo. Assalamualaikum. Boleh, Tadi boleh. pun. Iya, silakan. Waalaikumsalam ya pun. Waalaikumsalam, ya pun, Bang Oke. Edo di mana Tahe? Di Lampung ya. ya. Tapi agak ada tahe-tahenya ya Bang Hatwarman ya. Iya. Masih ke bawah. masih ke bawah tadi malam apresiasi budaya Batak soalnya. Oh gitu. Iya. Iya iya. Kebiasaan emang lidah tidak bertulang begitu ya. Wah, emang pernah di sana kali ya? Hah? Pernah di sana kali? Memang. Oh memang. Dari 4 tahun kurang. Oh, di 4 sana. tahun. Di Jakarta ada penelpon terakhir, kita angkat dulu ya Bang Hatwarman. Baik, silakan Bang Jo. Halo Prof, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jojo. Iya, mes siapa ini? Yang Bang Tahir di Ternate Maluku Utara. Bang Tahir di Maluku Utara ya, agak tadi kayak lemes-lemes gitu ya tadi ke teleponnya ya. Kenapa ya Bang Tahir kok lemes begitu? Emangnya ada apa? Siapa yang bikin lemes? Ya kebetulan baru bangun tidur ya. Wah, baru bangun tidur siang ya? Ya dengar suaranya Bang Jojo jadi bangun loh. Aduh, kita nggak berisikin ya, mohon maaf ya. Iya Bang Tahir, gimana nih, kita lagi ngobrol sama Perempat Padang nih. Kira-kira apa nih yang mau diobrol sama Bang Hatwarman atau juga mau ditanya nanti nih? Oh iya, Bang siapa? Di Padang. Bang Hatwarman. Oh Bang Atwar ya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Panas cuaca gitu. Di Maluku Utara sebentar lagi hujan nih. Oh iya, lagi hujan ya. iya, Bersyukurlah ya. Ya. Syukuri. Tentang lagu apa Minang ya? Lagu Minang ya. Iya, kalau lagu Minang itu saya senang kok itu ya, dulu tuh. Lagu yang pernah saya dengar tuh saya senang tuh lagu apa ya? Apa coba? Itu Badadodo dia kini kayak begitu Kak. Oh, badabo darah di dado gitu ya. Itu. Mari kita memadu janji. Iya. Tapi kini apa tadayo. Tapi nggak tahu, seakan-akan kita tahu arti loh tuh. Iya. Ya, mewakili perasaan kita di saat itu waktu kita masih apa ya, masih cowok ya gitu. Hah? Masih cowok? Apalagi kita lagi apa ya, sakit hati sama pacar atau gitu, pacarnya janji nggak tepat begitu. Gitu. Aduh. Tapi kan lagu Minang itu. Emang kalau janji gitu ya? Iya, dia yang menghibur kita punya perasaan itu. Janji manis. Iya, seakan-akan dia yang mewakili perasaannya kita terhadap Iya. seorang kekasih. Gitu.
gitu. Iya, 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 siap. Iya, itu saja. Jadi kalau pertanyaan saya dari nanti Nanda Sube hadir baru apa Mm-mm. kita lagu Minang itu Mm-mm. eh, yang baru tuh yang seperti apa yang masih yang baru yang itu yang kalau udah lama kan begitu. Iya. Oh, lagu-lagu di Minang sekarang itu Iya, apakah iya, ada sekarang lagu yang memang ciptaan baru atau memang Ah, ciptaan lama di remix, di recycle gitu ya, remix. iya. Bang Iya, Tahir iya, ya? iya, karena Oke, iya siap. pertanyaan saya begitu ya. Oke, terima Siap, kasih. siap. Nanti ya. Salam aja ya 2 3 salam boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya, salam buat Bang Edo sama Bang Tapang, Mm-mm. sama Bang Rudi juga. Mm-mm. Dan penyiar kita Pro 4 Ternate Bang Iqbal ya. Mm-mm. Selamat juga Halo Bang Iqbal. dan Bang siapa di Padang ya? Padang, Bang Hasan Warman. Bang Hasan Warman itu. Oh, Pekan Awal ya. Salam sehat selalu ya. Salam kompak ya. Siap. Salam kompak. Juga kerabatnya selalu dan seluruh perempat seluruh Nusantara. Salam Siap. kompak, salam sehat semua. Siap, Terima Bang Tahir. kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bang, karena bentar lagi kita bakal ngobrol sama narasumber gitu Mm-mm. kan. Abang juga kudu siap-siap Iya. ye. Mhm. Nyiapin kapret lagi. Karpet merah buat narasumbernya atau Iya. apa gitu kan ya. Kita minum dulu kali ya Bang ya. Iya, Kita benar puterin nih, dulu udah dari tadi nih. satu lagu dari Jakarta boleh kali ya Bang Boleh, ya. boleh, silahkan. Jadi buat Abang Po pendengar perempat nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bakal buka lagi buat obrolannya. Nah. Kalau menelpon, kalau di Jakarta, ayo cuman buka di 021 aja ya Bang Po ya biar nanti bisa komunikasi ame perempat Padangnya. Tapi kalau di nomor Padang dibuka GSM sama 021-nya, 021-nya. Nomor 0751-nya yaitu di 0751 812414 atau di 0811 6609 240. Nanti Iya. kita bakal balik lagi ya di Suara Budaya Nusantara. Oke. Aku belum mandi, tak tuntung, tapi masih cantik juga. Tak tuntung, apalagi kalau sudah mandi.
beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Selamat datang ke Budaya Nusantara, Bang Pop, pendengar Perompak dimanapun Anda berada di siang hari ini di Selasa 19 November ya. Untuk di hari Selasa seperti biasa kita nggak ada RRI Net, jadi buat Abang Po dengan Perompak bisa mendengarkan kita di terestrial masing-masing di Jakarta dan juga di Padang, dan pastinya di RRI Digital yang belum punya aplikasinya. Jangan lupa download aplikasinya di App Store dan juga Google Play Store. Buat Bang Hatu Arman, kita sebentar lagi kita bakal ngobrol ya, ame narasumber kita ya Iya. di siang hari ini. Mhm. Bang Hatu Arman, iya ada siap Iya, ya sama siap. narasumber kita di hari ini sama siapa sih Bang namanya Bang? Sama Kalau boleh dikenalin. saya panggil Bang tepat nih ya. Karena seniman Bang ya. Boleh. Di galangan seniman ya Bang nih. Bang Sekri Budiman beliau. Jadi beliau ini memang pencipta lagu Minang. Sengaja kita datangkan pencipta lagu Minang yang cukup banyak lagu-lagunya. Sudah berapa judul Bang sekarang? Sekitar 250-an. 250 banyak banget ya, judul. 200-an ya. Iya benar. Nah, bayangkan. Oke deh kalau gitu buat Bang Hatu Arman dan juga Bang Sekri Budiman ya. Yes. Ya. Oke, silakan waktu dan Baik. tempatnya. Baik, terima kasih Bang Jo. Iya. Iya, baik. Kalau di Padang kita sapa pendengar itu dengan Dun Sanak Pandanga gitu ya, Bang, dan juga Dun Sanak Pandanga seluruh Nusantara. Jadi Dun Sanak itu bahasa Minangnya saudara gitu ya, Pandanga pendengar. Jadi saudara pendengar kita alihkan Dun Sanak Pandanga. Dan ya mungkin juga ada yang nyapa dengan sobat budaya, sahabat budaya gitu ya. Yang jelas sahabat Nusantara, semuanya yang dari Nusantara. Selamat siang. Kali ini Perompak dari Padang hadir dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dengan topik eksistensi lagu Minang di kalangan generasi muda. Wah, eksistensi lagu Minang di kalangan generasi muda. Ini topik yang menarik dan sekaligus menggelitik, istilah saya gitu Bang Sekri ya. Dan untuk memperbincangkan hal ini, Dusun Padangnya sudah sahabat budaya. Sudah kami undang dan alhamdulillah berkesempatan hadir di studio kami salah seorang pencipta lagu Minang, tapi secara umum beliau adalah seniman Sumatera Barat ya, karena selain lagu beliau juga intens dengan alat musik lain gitu ya, dengan kesenian tradisional, tradisi Minangkabau lainnya. Beliau sangat intens dengan itu. Nah, beliau adalah Bang Sekri Budiman SSN ya. Dari gelarnya ada kelihatan nih SSN. Sarjana seni ya Maya. Oke. Baik, Bang Sekri, terima kasih sudah sempat meluangkan waktu untuk di Perompak RRI Padang, Bang. Sama-sama. Dan saat ini kita didengar dan dipantau atau dimonitor oleh seluruh RRI Perompak seluruh Indonesia karena kita berjalan nasional ya. Baik, dan Dun Sanak Padangnya ataupun sahabat budaya di seluruh Nusantara, Anda nanti bisa kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi perbincangan kami bisa di dua line telepon. Untuk Padang ini maksudnya di 0751 812414 atau di GSM 08166 09240 atau di teleponnya Jakarta begitu ya. Oke. Baik, Bang Sekri, kita masuk aja nih ke perbincangan kita Bang ya, karena memang waktu kita juga nggak terlalu banyak, ini hanya setengah jam ya. Boleh. Ini masalah eksistensi lagu Minang di kalangan generasi muda. Menurut pengamatan Abang nih sebagai pencipta lagu Minang dan seniman Sumatera Barat ya, itu saat ini sesungguhnya petanya seperti apa Bang di kalangan generasi muda? Sebelum kita bicara masalah peta, pemahaman penting dulu. Bahwa anak-anak bilang lagu Minang tuh kampungan misalnya seperti itu. Lagu Minang tuh selalu meratok-ratok, menangis-nangis. Padahal dalam lagu Minang tuh penuh dengan nilai tuntunan. Tuntunan. Karya lagu Minang kalau tidak punya nilai tuntunan itu kita gagal jadi pencipta lagu. Kemudian lagu Minang itu bukanlah lagu bersahabat tapi lagu bermartabat, itu yang harus dipegang dulu. Ya. Kenapa saya bilang demikian? Dari lirik-lirik lagu Minang itu selalu yang membuat dia menjadi punya harkat dan martabat itu adalah kearifan dalam menulis lirik. Lagu Minang tidak seperti berbicara seperti kata orang Minang tembak tupai, artinya
kata-kata langsung tidak, tapi ada kata-kata sindiran, ada kata berkias. Nah, itu sebetulnya lagu Minang. Sehingganya ada pun kata-kata yang sebetulnya isinya jelek atau jorok misalnya, tapi dibungkus dengan kata-kata yang baik, dengan kata yang dengan yang tadi yang kias itu, sehingganya orang bisa menafsirkan ganda. Menafsirkan ganda. Iya, sehingganya orang nak tahu ini jorok nih, dia nak akan tahu. Nah, nanti saya contohkan nanti. Iya. Sebagai pencipta bisalah contohkan itu ya. Oke. Mungkin sekarang aja contohkan Bang. Boleh. Ada sebuah lagu mungkin banyak orang tahu ya lagu saya, salah satunya judulnya Salah Menimbang. Salah Menimbang. Nah, di yang kok jorok itu seperti ini, hilang kinilah hilang, tampe bayo babagi raso, babagi raso bayo tuh oke. Iya kak, berbagi rasa aku bagi gimana? Iya, berbagi rasa ini ceritanya bisa agak romantis banget gitu ya. Bisa jorok juga kan. Iya. Tapi rasa apa nih yang dibagi? Itu pertanyaannya Bang ya. Rasa apa yang dibagi gitu ya? Jadi semua orang bisa terwakili. Tergantung mereka menangkapnya seperti apa. Yang penting dia, ini saya nih, ini saya nih gitu. Semua orang akan merasa itu ceritanya dia dari versi mereka masing-masing. Artinya bisa membuka ruang multitafsir gitu ya? Multitafsir. Multitafsir. Iya. Apakah itu enggak justru menjadi sebuah apa Bang ya? Sebuah persoalan bagi lagu Minang sendiri ketika multitafsir di terbuka di sana? Orang akan jadi arif apabila mendengar sebuah karya musik. Bukan karena orang arif dapat mendengar sebuah karya musik. Nah, coba artikan. Orang akan arif apabila mendengar sebuah karya musik. Mendengar sebuah karya musik. Artinya karya musik membuat orang arif. Itu dia. Ada nilai tuntunan, ada nilai pendidikan di dalam itu. Iya. Bukan hanya orang arif yang bisa mendengar musik gitu ya. Iya. Kalau orang arif yang mendengar musik berarti orang arif aja yang punya musik nih. Iya. Ya. Ini karena mendengar musik orang seharusnya arif. Gitu ya. Iya, ada nilai pendidikan, ada nilai tuntunan dalam. Itu dia. Penting. Itu lagu Minang ya. Jadi ada kearifan, ada tuntunan ya. Iya. Kemudian kalau sang kata juga, orang Minang kalau marah itu tidak perlu dengan kata-kata yang kasar, tidak. Sakit hati tidak harus dongkol tidak perlu dengan dibalas dengan kata yang kasar. Saya contohkan, elo lah, adik balai, untuang tak tumpang. Kapanan gadang masih didoakan pada dia sakit. Iya. Kita Indonesia kan hati-hatilah ya. Dalam berlayar menumpang kapal yang lebih besar gitu. Artinya mungkin perbandingan nih Bang ya. Saya ini apalah. Mungkin ada yang lebih kuat, lebih besar, yang lebih terkutip materinya bagus. Silakan adek ke sana dan mudah-mudahan selamat. Padahal ini di hati ini luar biasa nih Bang ya. Di hatinya seperti ini. Ujungnya katampe galak dapat dicari, kawan menangis jangan sampai hilang. Itu orang yang kamu tempang itu untuk ketawa aja, untuk happy gitu ya aja. Padahal yang sebenarnya tuh yang tempat menangis gitu ya. Inilah saya inilah. Gitu. Baik Bang, seperti kita belum masuk nih ke topik kita ya, tapi telepon udah masuk ya. Jangan-jangan topik kita ini sebenarnya bergeser. Tapi masuk nih eksistensi lagu Minang ada di sana ya. Di kalangan generasi muda nanti mungkin kita. Di 812 414 kita coba terima waktu kita seperempat jam ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih, Uni? Jo Teh Dinda di Bogor udah. Teh Dinda. Iya, Teh Dinda. Ada Bang Jo juga tuh Jakarta. Jo, selamat siang Jo. Iya Teh Dinda. Kecil suara Jakarta diterima di Padangko. Iya. Suara narasumber Jo siapa? Narasumber kita Bang Sekri Budiman namanya Uni Dinda. Bang Sakri Budiman. Sekri Budiman dan beliau pencipta lagu Minang. Pernah dengar lagu Salah Menimbang nggak Uni? Salah Manimbang ko Aco mandanga judulnya tapi lupa liriknya. Itu beliau yang ciptakan Uni. Udah itu. Udah Bang. Dicontohan ke apa nama Sakri? Salah Manimbang ko.
Oh ya, liriknya kok. Lah hilang, kinilah hilang, Nah, tampe bayu babagi raso. oh iya. Nah, tidak salah menimbang. Bunga telah hilang sampai Sampai babagi. bagi raso. Manga tercipta lagu oh ya, jangan Iya. berbahasa. Malu kalau diungkap di sini. Ini ada kisahnya sepertinya. Yang mendengar itu bukan cuma orang awam kan, baik ya. Iya, kan? Iya, betul. Iya. Kenapa tercipta sampai kenapa tercipta lagu dengan judul Salah Menimbang? Apa itu memang relate dengan kehidupan Dasakri? Iya, betul, Atau betul. mungkin ada cerita di balik itu, misalnya dicontoh di orang lain begitu. Memang itu kisah pribadi. Oh, kisah pribadi. Begitu itu ya, menusuk hati begitu. Dasakri. Selain memang menciptakan sebuah karya, selain memang karena cerita dari diri sendiri begitu ya, itu pribadi, itu apa yang Dasakri dapat atau inspirasi dari mana terciptanya sebuah lagu, khususnya lagu Minang? Iya. Sepertinya begitu aja dah. Nanti Baik. di Oke. jawabannya Dinda dengar di udara ya, di radio ya, Dah ya. Baik. Oke. Dasakri sukses terus berkarya. Amin, terima kasih. Minang, mudah-mudahan makin sukses. Amin. Terima kasih banyak jalurnya, dan Jojo di Jakarta, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Dinda. Oke, baik Bang Di Sekri. Jakarta ada satu penelpon, boleh Oh, kita angkat ada telepon ya. Pak Roman, dan ini singkat banget ya buat penelpon yang ini ya. Iya. Halo oke. Prof, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Jojo. Ya pun Iya. Bang Topan, boleh silakan Bang Topan. Mau nanya apa nih? Assalamualaikum, udah Sekri Budiman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ini sangat mensukai lagu-lagu ya. Ini kan lahiran 92 nih, termasuk masih muda, tapi saya mencintai lagu-lagu Tapi daerah itu, termasuk Padang nih. Sepertinya saya kenal suara ini. Suara saya masih kayak ST13. Oke. Ya dah, boleh Bang Topan, boleh silakan Bang Topan. Pertanyaan saya gini, udah Sakri, pembuatan atau penciptaan itu satu lagu itu makan berapa hari itu? Karena saya pernah membuat satu itu kadang-kadang udah jadi batal lagi, ada lirik yang salah, ini batal lagi sampai Pernah. Jadi Bang Topan pernah bikin lagu juga? sama teman cuma lagi itu aja sih, tongkrongan aja Baik, gitu, bukan baik. itu untuk hiburan aja, tapi kayaknya yang jelek nih nggak percaya diri gitu loh. Makanya ini narasumber ini kan asli pencinta lagu gitu kan, lagu daerah Padang. Gimana sih biar lagu kita ini pede gitu, padahal ini udah pas, tapi saya itu kadang-kadang nggak berani lah kalau lagu ini takut nggak diterima gitu. Oke, siap. Pertanyaan saya itu buat udah itu satu lagu aja ya, jangan banyak-banyak, itu berapa lama jadinya gitu aja sih. Saya jawab langsung boleh? Iya. Jadi begini. Oke, Bang Topan. Iya. Oke, terima kasih Bang Topan. Assalamualaikum, Tabipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik. Boleh silakan. Oke. Pak, Saya jawab yang mana dulu nih? Yang pertama ya. Oh iya, yang Nidinda. Iya, jadi kalau mencipta lagu tuh ada tiga secara akademik ya, karena saya sekolah musik ya. Jadi ada aktif, pasif, negatif capability. Dari yang tiga ini yang aktifnya yang paling dahsyat hasilnya. Karena kisah pribadi ya, pengalaman pribadi. Sedangkan yang pasif adalah cerita orang menceritakan sesuatu kepada kita. Iya. Sedangkan negative capability itu adalah timbulnya asosiasi lain dari kejadian yang kita lihat atau yang kita dengar. Itu murni khayalan. Yang pasif dan negative capability ini bisa hidup kalau aktifnya kuat. Kalau pengalaman pribadi kita tuh hanya sedikit, itu yang pasif dan negative capability ini tidak akan hidup. Sedikit dalam sebuah lagu ya. Iya. Itu harus kuat dulu. Jadi
istilahnya kalau kita bikin lagu tentang cinta, ya kita bercinta harus banyak gitu. Kalau pacarnya 2, 3, 4 orang enggak bakal. Aduh, ini Ya, itu real, itu real. logikanya seperti itu ya. Memang real logikanya. seperti itu. Oke. Maaf ya, ini pengalaman dulu waktu saya masih muda-muda, sebelum menikah tuh pacar saya 27 orang. Wah, Nah, banyak ya. seminggu mau menikah tuh tinggal 4. Iya, Ya. Seminggu mau nikah. Seminggu mau menikah tinggal 4. Dan tuh saya sadari kalau itu adalah bagi saya tuh sebuah berkah. Untuk bisa banyak inspirasi buat lagu. Kemudian berapa lama bisa bikin lagu tergantung situasi. Saya pernah membuat lagu itu yang tercepat itu lagu ini. Dan jambo rasuka sampai itu hanya setengah jam. Setengah jam satu lagu. Setengah jam selesai langsung saya pergi pesta bawa kawan langsung dinyanyikan. Kebetulan kawan juga pemain Itu musik. langsung dengan iramanya gitu ya. Langsung, ya. udah jadi. Bang ya. Ya. Oke. Ada juga lagu 50 menit itu 2 lagu. Lagu Nyawa Turang Kasih di hati mati di mata buto. 2 lagu dengan lagu peta 2 di luar rancak dagi kain. Itu 2 lagu itu 50 menit. Mulai jam 5 sore sampai jam 6 kurang 10. Aduh. Nah, itu. Sebegitu. Yang terlama ada juga lagu saya seperti lagu Lalu Lana Kandung itu 6 bulan siap. 6 bulan ya. 6 bulan. Wah. Baik, itu udah menjawab langsung ya pertanyaannya Teteh Teteh yang kita apa tadi ya. Teh Dinda ya, Teh Dinda di Bogor. di Bogor ya. Bersama Bang Topan di Lampung. Nah, kita waktu kita tinggal 10 menit, saya mau ke topik kita nih, Bang. Iya boleh. Yang Jadi topik kita kan yang eksistensi, lagu Minang di kalangan generasi muda. Iya. Gimana pandangan Abang tentang ini? Jadi saya temukan beberapa hal di lapang ya. Jangan takut lagu Minang itu habis, tidak. Saya yakin peminat lagu Minang di remaja sekarang tuh banyak. Banyak ya? Banyak. Saya contohkan setiap ada lomba-lomba lagu Minang itu pasti rame. Iya. Itu salah satu contoh. Kemudian di pesta-pesta perkawinan misalnya ada organ tunggal atau musik live, itu lagu Minang enggak ketinggalan. Iya. Cuman yang sebagian dari itu ada juga yang mengkhawatirkan. Saya punya pengalaman dulu ketika saya dulu kan buka les di rumah ya, les vokal ya. Maaf, rata-rata penyanyi di Sumbar itu udah di rumah saya itu. Iya. Rata-rata ya, kita mungkin tahu. 80% tuh di rumah saya itu. Udah bahasa Minang laki tangannya Bang Segri ya. Saya pernah punya murid dulu waktu itu mungkin kelas 1 SD apa kelas 2 SD ya. Pas latihan pertama dia lagu-lagu barat, lagu Minang, saya silakan. Terus di ujung latihan saya bilang, "Bu, anak ibu ini usahakan juga ya menghafal lagu-lagu Minang agak 1 buah." "Oh, jangan, Pak." "Kenapa, Bu?" "Bahasa Minang itu jorok." Saya mengucap langsung, "Ibu orang mana, Bu?" "Saya orang Minang." "Kok Bu bisa bilang lagu Minang itu jorok?" Jadi mindset yang seperti itu kita khawatirkan. Iya. Alasannya apa Bang waktu itu? Enggak tahu. Cuman saya melihat seperti ini, ada kesalahan dari kita ibu-ibu kita ibu muda di rumah dengan anak-anak beliau di rumah bahasa Indonesia. Itu saya sayangkan sekali itu. Itu bahasa ibu tuh itu apa namanya ya, tidak hanya sekadar bahasa antara dialog ibu dengan anak, tapi ada nilai, ada jembatan budaya di situ. Bahasa itu adalah jendela budaya. Kalau bahasa itu sudah dikenal, gimana dia masuk ke budaya mereka? Lagu Minang, bagaimana dia masuk ke lagu Minang? Bahasa Minang dia patah-patah. Jadi banyak terjadi itu seperti itu. Artinya memang ada hubungan ya Bang ya. Eksistensi lagu Minang pada generasi muda itu sangat berhubungan sekali dengan sejauh mana bahasa Minang itu diterapkan dalam kehidupan keseharian ya. Betul. Kalau bahasa keseharian aja udah nggak diapresiasi, itu dia. Gimana mau masuk ke lagunya? Karena lagunya pakai bahasa itu. Betul. Iya, itu. Betul ya Bang Jo ya. Iya. Itu yang temuan saya seperti itu. Jadi kira-kira Bang ya, ini kan kita sekali lagi mengatakan bahwa sebenarnya budaya Minang itu kan terbuka ya. Kita open minded ya, dan kita apa istilahnya egalitarian terkenal. Banyak budaya-budaya sekarang tuh yang masuk ya. Itu ya. Banyak budaya sekarang. Banyak. Kita nggak sebut satu-satu gitu ya. Tapi yang di luar jangankan yang non Minang tapi masih Nusantara, yang di luar Nusantara pun banyak yang pada masuk. Banyak. Nah, menurut Abang apa nih? Karena waktu singkat saya langsung poin aja Bang. Apa nih strategi kita gitu ya, biar generasi muda kita walaupun kita tidak salah mereka menyerap budaya di luar itu kalau ya. saya melihat tapi tetap eksis dengan budaya sendiri lagu Minang. Strategi pertama itu dari anak-anak usia dini itu. Anak usia dini. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu bagian dari
apa namanya ya, pondasi mereka untuk memahami budaya. Misalnya anak TK misalnya, sekelilingnya nampak tuh ukiran-ukiran segala macam, tidak ada berhubungan dengan ukiran Minang misalnya. Relief Minang tidak ada. Yang ada tuh kayak relief Jepang, Inggris dan segala macam ya. Itu tidak di mata tidak melekat. Kemudian yang didengar, masuk ke sekolah yang didengar tuh musik-musik Barat. Iya, betul. Memang berbahasa Indonesia tapi nilai tradisi ini nggak ada. Saya sudah usulkan dulu, yang dilihat, yang didengar itu harus muatannya harus muatan lokal. Iya. Jadi pas dia masuk ada bunyi talempong gitu umpamanya ya. Iya. Ada bunyi saluang gitu ya, ada bunyi bansi gitu betul, ya Bang ya. Betul. Oke. Nah, kemudian apa lagi ya? Baru tentang lagu-lagu tadi. Anak-anak itu di rumah orang tua walaupun suka lagu Barat tapi selingin lah. Iya. Tapi seperti kan memang seperti Abang bilang tadi, di kalangan generasi muda terutama di anak-anak sekolah ya menengah lah ya. Iya. Yang sering nongkrong-nongkrong pakai gitar itu sudah mulai ada beberapa lagu Minang yang mereka gandrungi gitu ya. Nah, sudah mulai gitu ya. Dan tadi informasi dari dari Bang Edo di Lampung nggak salah. Banyak juga anak-anak muda itu yang suka lagu Ciinan Bana Bang. Nah, itu lagi apa? Itu sifat orang kita Minang tuh latah istilahnya. Viral belum tentu bagus. Iya. Viral belum tentu bagus. Bagus pun belum tentu viral. Ya, itu ya. Alangkah baiknya dia viral tapi juga bagus gitu ya. Bagus dia viral ya. Oke Bang. Nah, jadi kembali ke persoalan lagu Minang tadi Bang ya. Ada yang mempertanyakan juga. Jangan-jangan ini asumsi sebentar aja ya Bang ya. Lagu Minang itu kan banyak ratok Bang ya. Nah, banyak ratapan gitu ya, banyak ratok. Sementara kan kalau generasi muda tuh suka yang lebih energik, lebih apa segala macam gitu Bang. Nah, apakah menurut Abang itu juga akan jadi persoalan tidak ya? Yang penting isinya. Isinya yang penting. Saya udah bilang di awal tadi, lagu Minang itu adalah ukurannya martabat, bukan syahwat. Oke. Jadi bagaimana dengan lagu Minang kita bisa memperlihatkan martabat kita ya? Ukuran martabat. Ukurannya martabat ya. Dari mana tuh martabatnya muncul Bang? Dari segi lirik juga. Lirik ya. Segi lirik. Kan saya pernah mengalami, saya masuk sebuah diskotik di daerah Riau ya, dibawa kawan sambil FPP lah. Tahu yang untuk joget-joget itu lagu saya yang diputar. Lagu apa? Iya, Rusabana dan mendepe mimpi. Iya. Jadi lagu saya dibikin dibikin remix gitu. Iya. Apa namanya remix ya? Iya, remix ya. Di remix ya. Orang padahal irama dasarnya tidak bukan itu ya? Irama ya, tetap tempo-temponya diganti-ganti. Tempo diganti. Tapi kita sebagai pencipta lagu kan merasa gagal. Karena lagu itu kayak orang untuk maksiat kan. Oh gitu. Oh gitu ya. Iya. Baik. Bang Jojo, kita masih ada 4 menit, masih bisa kita lanjut Bang Jojo? Boleh, silakan langsung ke closing statement aja kali ya. Oke. Baik. Ya. Baik, Bang Sekri, ini sepertinya pembicaraan kita masih banyak yang ingin kita kupas ya. Boleh. Tapi mungkin ada sesi lain nanti khusus untuk lagu Minang gitu ya. Saya pun belum puas nih, masih banyak Tapi satu pertanyaan aja Bang, ini dari teman-teman yang lain nih. Kenapa lagu Minang itu pada dasarnya ke ratapan gitu loh. Nah, apa alasannya nih? Kita lihat musik-musik tradisi kita yang kayak saluang, rabab, kita dasarnya kita dari sana. Oh gitu. Turunan kita dari mana? Nggak ada lagu-lagu kita tuh joget-joget di awal, nggak ada. Jadi walaupun iramanya beat ya, upbeat, tapi juga isinya sepertinya ratok gitu ya. Pokoknya martabat lah intinya. Martabat ya. Oke, baik. Bang Sekri seperti Bang Jo Aditya tadi dari Perempat Jakarta juga sudah memberi kode kita ya, sepertinya udah masuk ke closing statement karena memang sudah 13.57, kita tinggal 3 menit untuk kembali ke Jakarta. Silakan Bang Sekri, closing statementnya untuk topik kita, eksistensi lagu Minang di kalangan generasi muda. Silakan. Apa ya? Bingung juga ini. Saya cuma bisa beri himbauan untuk semua kita, janganlah dengan anak-anak kita berbahasa Indonesia di rumah. Apalagi di usia dini. Kemudian himbauan juga kepada pemerintah, mulai dari TK SD itu backsound dan
sound yang ada di sekolah itu harus berdasarkan musik daerah. Musik daerah gitu ya. Kalau bisa dengan liriknya sekalian gitu ya. Iya. Iya, tapi lirik yang cocok lah ya. Warna aja cukup. Warnanya cukup. Palembang aja tiap hari dengar anak-anak udah cukup itu. Masih saya ngomong dikit lagi. Saya punya pengalaman, saya tampil di sebuah kota Saidan namanya di Kepulauan Senyoku. Itu di ada Jepang. Ada orang Minang di sana, tapi sombong sekali kayaknya. Kenapa? Tidak mau bergabung dengan kami yang dari Indonesia yang datang mengisi acara. Dikiranya kita ini orang-orang biasa. Setelah kita tampil baru dia menjerit. Teringat kampung. Kenapa bisa dia seperti itu? Mungkin di kampungnya dia sering mendengar itu dulu. Iya. Ketika di rantau, baru terasa. Dikembalikan nostalgianya gitu ya. Gitu. Lewat lagu tadi Bang ya. Iya, makanya saya berharap juga di TK mulai anak usia dini itu. Berarti perkenalkan yang tradisi dulu. Kalau bisa saya simpulkan adalah bagaimana kita merevitalisasi lagu Minang sejak usia dini. Dengan mengarus utamakan bahasa Minang. Mulai dari rumah gitu ya, bahasa ibu dengan tidak mengenyampingkan bahasa Indonesia. Di sekolah pasti bahasa Indonesia gitu ya. Tapi di rumah kita bahasa ibu, bahasa Minang itu digunakan sehari-hari gitu ya. Kayak di Jawa Barat orang kan sudah mulai bahasa ibu itu 60%, bahasa Indonesia 40%. Kita yang belum. Oke. Barangkali ini PR ke depan nih Bang ya. PR ke depan. Sesi lain lagi nih. Insyaallah. Baik Bang Sekri, terima kasih Bang untuk bincang-bincangnya dan sahabat budaya di seluruh Nusantara, seluruh Sunda Padang. Sampai di sini acara Perempat dari Padang dalam siaran budaya Suara Budaya Nusantara, dan selanjutnya saya serahkan kembali ke Bang Jo Aditya di Jakarta. Silakan Bang Jo. Terima kasih Bang Hatwarma dan juga Bang Sekri untuk obrolan kita di hari ini, walaupun memang sangat singkat sekali ya. Tidak bisa panjang lebar ya. Jadi ya mau diapain lagi ya. Emang waktu jatahnya segitu ya. Untung agak masuk net ya. Ya terima kasih buat Bang Hatwarma dan juga buat Bang Sekri sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nyampe ke Abang Pa dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Nanti kita ketemu lagi kali ya Bang Hatwarma di sesi berikutnya dengan tema yang berbeda tentunya pastinya. Buat Abang Pa pendengar Perempat, nanti kita bakal balik lagi ya dari Perempat Jakarta tentunya di Suara Budaya Nusantara. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabahasa Kileh, pukul 15 waktu Indonesia Barat.